Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Technology and Innovation for Sustainable Development. Yang beranggotakan Ani dengan NIM 204207003, yang kedua Nadia Arista Rahmawati dengan NIM 204200692, dan yang ketiga Daredia Wulan Saputri dengan NIM 204200670. Yang pertama adalah peran teknologi dalam pembangunan berkelanjutan. Penguasaan iptek yang berkesinambungan akan membawa kesejahteraan masyarakatnya dan akan menjamin pula konservasi sumber-sumber alam secara dinamik, termasuk ketersediaan dan pengelolaan keamanan properti secara berkesinambungan. Lahirnya teknologi informasi seperti saat ini seakan tidak lagi ada jarak di dunia yang begitu luas ini. Kejadian di berbagai belahan dunia yang berjarak ribuan kilometer dapat disaksikan dan dilakukan komunikasi secara real time. Bersamaan dengan kemajuan peran iptek dalam kehidupan manusia, kerusakan sumber-sumber alam banyak terjadi dan sering dituduhkan sebagai akibat eksplorasi berlebihan dalam penggunaan iptek. Tetapi kalau dicermati secara dalam, maka akan terlihat kerusakan-kerusakan alam dan common properties itu terjadi di negara-negara yang penguasaan ipteknya masih rendah, sehingga sering terjadi eksplorasi alam berlebih karena penggunaan teknologi yang tidak memadai, sehingga nilai tambah dari sebuah produk tidak dihasilkan secara maksimal. Karena yang mampu diproduksi hanya bahan-bahan mentah, maka untuk menghasilkan nilai jual atau uang yang lebih banyak, maka sumber-sumber alam tersebut harus diambil lebih banyak, yang menyebabkan terjadinya over-exploration. Jika teknologi itu tidak digunakan secara bijak, akan dapat menimbulkan kerusakan yang justru akan mempercepat kerusakan lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya, teknologi yang tepat dalam pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, mengubah penggunaan sumber energi primer dan peningkatan efisiensi energi dalam sistem produksi. Pada saat ini, sumber energi primer untuk industri dan kegiatan manusia adalah bahan bakar fosil, antara lain minyak bumi, gas, dan batu bara. Energi primer adalah energi penggerak utama yang langsung digunakan untuk suatu kegiatan. Efisiensi pembangkit listrik dapat ditingkatkan lebih tinggi dengan mengkombinasikan panas dan energi, yaitu CHP. Hal lain yang berkaitan dengan efisiensi energi, terdapat banyak kemungkinan yang potensial untuk mengurangi konsumsi energi. 2. Mengubah sumber bahan baku dan penggunaan kembali produk yang tak termanfaatkan. Bahan baku utama dalam industri kimia dan proses pada saat ini masih tergantung sangat kuat terhadap bahan baku berbasis minyak bumi dan gas, atau bahan yang berasal dari fosil. Penggunaan bahan baku tersebut perlu menjadi pertimbangan matang di masa mendatang. Yang ketiga, menghindari terjadinya produk samping atau byproduct dan emisi. Hal ini menjadi bagian yang sangat penting untuk diperhatikan oleh para insinyur kimia dan ahli proses di industri dan menjadi tantangan besar di kemudian hari dalam rangka mewujudkan teknologi berkelanjutan. Untuk selanjutnya, materi mengenai strategi inovasi. Perekonomian nasional bangkit karena ditopang oleh pemerintah daerah. Strategi pemerintah daerah diantaranya dengan melakukan inovasi yang berbeda dari sebelumnya. Yang paling penting, jangan sampai menyebabkan ekonomi mati. Inovasi yang dilakukan yaitu, pertama, memanfaatkan jaring pengaman sosial yang diberikan pemerintah pusat. Jaring pengaman sosial ini tidak diberikan dalam bentuk bantuan tunai, namun dengan mengembangkan produk buatan lokal. Para UMKM diberi kesempatan membuat produk dan dibeli oleh pemerintah, kemudian dibagikan ke masyarakat. Untuk yang kedua, memberi intensif kepada produksi industri pertanian. Untuk menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan lebih berkualitas, maka industrialisasi sebagai pilihan. Untuk materi selanjutnya, yaitu inovasi untuk pembangunan berkelanjutan. Membudayakan inovasi di setiap seni kehidupan menjadi kunci untuk mengatasi persoalan. Hal tersebut perlu didorong dengan menciptakan ekosistem riset dan inovasi yang berkelanjutan serta terintegrasi. Terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan untuk mewujudkannya. Kolaborasi tercermin dari kegiatan riset dasar dan pengembangan yang dilakukan perguruan tinggi,
lembaga riset pemerintah, dan swasta. Salah satunya adalah pengembangan UMKM agar mampu bertahan di tengah pandemi. Untuk menemukan strategi agar UMKM dapat bertahan dengan memanfaatkan teknologi, salah satu upayanya adalah melalui Badan Layanan Umum Pelayanan Teknologi, yaitu BLU Yantek, yang berada di bawah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT. Selain itu, jejaring yang kuat dan interaksi positif tanpa ego struktural mampu menyelesaikan masalah dengan cepat. Pemerintah harus bersama-sama memetakan regulasi mana yang perlu disesuaikan atau justru menghambat. Selanjutnya, para pemangku kebijakan harus duduk bersama untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan sinkronasi data. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ani. Materi selanjutnya yaitu inovasi untuk pembangunan berkelanjutan. Membudayakan inovasi di setiap sendi kehidupan menjadi kunci untuk mengatasi persoalan. Hal tersebut perlu didorong dengan menciptakan ekosistem riset dan ekonomi yang berkelanjutan serta terintegrasi. Terdapat beberapa hal yang penting harus diperhatikan untuk mewujudkannya. Kolaborasi tercermin dari kegiatan riset dasar dan pengembangan yang dilakukan perguruan tinggi, lembaga riset pemerintah, dan swasta. Salah satunya adalah pengembangan UMKM agar mampu bertahan di tengah pandemi. Untuk menemukan strategi agar UMKM dapat bertahan dengan bermanfaatkan teknologi, salah satu upayanya adalah melalui Badan Layanan Umum Pelayanan Teknologi atau BLU Yantek, yang berada di bawah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT. Selain itu, jejaring yang kuat dan interaksi positif tanpa ego sektoral mampu menyelesaikan masalah dengan cepat. Pemerintah harus bersama-sama memetakan regulasi mana yang perlu disesuaikan atau justru menghambat. Selanjutnya, para pemangku kebijakan harus duduk bersama untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi data. Materi selanjutnya yaitu tentang dimensi pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, dimensi ekonomi. Di tingkat nasional menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun baik dari angka PDRB maupun indikator terkait energi dan infrastruktur. Namun demikian, disparitas dan ketimpangan pembangunan antar wilayah masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah. Ukuran ketimpangan yang digunakan adalah rasio ini dan Palma, menunjukkan bahwa tidak berhubungan dengan dimensi ekonomi. Yang kedua, dimensi sosial. Dimensi ini mencakup pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, serta kesetaraan gender. Pada tujuan ini, upaya penurunan kemiskinan menunjukkan perkembangan yang terus membaik. Di era digital ini, akses terhadap berbagai sumber informasi melalui teknologi informasi dan komunikasi membawa dampak pada semakin berkembangnya pengetahuan manusia. 3. Dimensi lingkungan. Dimensi lingkungan hidup sangat penting dan merupakan landasan dari pembangunan berkelanjutan, di mana lingkungan hidup, alam, dan seisinya merupakan pembatas sehingga seluruh tujuan dalam pembangunan sosial dan ekonomi tidak boleh mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menopang kehidupan saat ini dan masa depan. Yang keempat yaitu dimensi kelembagaan. Ada yang menyebut sebagai tata kelola pemerintahan. Tujuannya berisi tentang upaya perbaikan tata kelola dan stabilitas keamanan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di setiap jenjang. Tujuan ini muncul karena disadari dengan banyaknya perang dan konflik akan mengganggu keamanan dan kestabilan yang merupakan syarat berlangsungnya proses pembangunan. Upaya penegakan hukum juga memerlukan adanya akses terhadap keadilan untuk semua. Yang selanjutnya yaitu dampak pembangunan ekonomi bagi masyarakat. Munculnya pemahaman baru akan penyebab dan konsekuensi yang ditimbulkan membuat emerging issue menjadi persoalan pelik dan mampu menghambat pembangunan suatu negara. Dampak besar yang ditimbulkan bagi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hadirnya permasalahan baru perlu disikapi pemangku kebijakan dengan mengandalkan pemahaman ilmiah sebagai solusi serta memiliki pengaruh besar bagi sosial budaya, khususnya kelompok rentan dan marginal.
Titik beratnya pada persoalan kecepatan persebaran penduduk yang tidak diikuti kecepatan persebaran tenaga dan fasilitas kesehatan. Tujuannya agar jaring sosial yang digulirkan bisa tepat sasaran. Hal tersebut akan dibarengi dengan perbaikan data kemiskinan agar data di daerah dan pusat selalu sinkron. Selain itu, penguasaan teknologi untuk pencegahan dan pengendalian penyakit secara responsif akan ditingkatkan. Selanjutnya yaitu kesimpulan adalah pembangunan berkelanjutan bertumpu pada 3 pilar atau dimensi, yaitu dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup serta teknologi. Teknologi telah berkembang secara pesat sehingga segala pemberian alam telah dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan sebaliknya juga telah dapat menurunkan kualitas hidup dan kehidupan manusia. Terutama kalau penggunaan teknologi itu didasarkan pada tanggung jawab moral. Pembangunan berkelanjutan atau sustainable development dapat dicapai dengan penguasaan pengetahuan dan teknologi yang baik. Penguasaan iptek yang baik hanya bisa terjadi kalau dilakukan proses pembudayaan iptek secara sistematis, terstruktur, dan didasarkan pada aspek konservasi. Tindakan konservasi tidak hanya dilakukan dalam pengertian yang klasik atau sempit saja, tetapi yang lebih utama adalah dalam pengertian yang modern, agar kegiatan pembangunan dapat berlangsung terus menuju masyarakat yang berkelanjutan. Pembangunan industri yang inklusif dan berkelanjutan telah dimasukkan bersama dengan infrastruktur dan inovasi yang tangguh. Relevansi pembangunan industri yang inklusif dan berkelanjutan sebagai dasar pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan terus berinvestasi dalam infrastruktur fisik, inovasi, dan sangat penting untuk pembangunan ekonomi jangka panjang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.